Pikti telah menghadirkan Yang Mulia Dr. Indria Laksmi Gamayanti MSc Psikolog dan Dr. Adi Gunawan ST Sarjana Teknologi dan MPD. Untuk itu kepada Bapak Adi Gunawan yang dahulu telah menjadi narasumber di sini, begitu juga Bapak Ibu Indria Laksmi Gamayanti telah menjadi narasumber beberapa bulan yang lalu. Kita mengundang lagi dalam topik Growing Through Knowing Your Ego Personality. Untuk itu, pastinya peserta e-seminar Pikti ini segera mendengarkan penjelasan-penjelasan dari speaker yang pertama, Dr. Indria Laksmi Gamayanti. Kepada Ibu Indria Laksmi Gamayanti, dipersilahkan dalam waktu 45 menit. Baik, terima kasih sekali Ki Sunarto. Yang saya hormati Bapak Joko Indra Julius, juga para Bapak dan Ibu dari jajaran pengurus Pikti maupun para peserta semuanya. Juga di sini ada sahabat saya, Bapak Adi Gunawan. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat begitu ya. Ini tadi barusan saya diberitahu kayaknya PPKM mau diberlakukan lagi, tapi waduh, mudah-mudahan kita semua diberi imunitas tubuh yang baik begitu ya, jadi selalu sehat walafiat, saya kira demikian. Baik, terima kasih sekali atas kehormatan yang diberikan pada saya untuk bisa bergabung pada kesempatan-kesempatan webinar dari Pikti yang luar biasa ini. Terima kasih sekali atas undangannya. Baik, saya juga berterima kasih karena ternyata apa yang mau saya sampaikan sudah banyak dibicarakan tadi ya, baik oleh Pak Joko Indra Julius, oleh Ki Sunarto, kemudian juga oleh video yang tadi ditayangkan. Jadi aduh rasanya tugas saya sudah selesai nih Pak Adi. Ya, jadi karena saya hanya akan sedikit mengantarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Adi Gunawan. Karena saya kira beliau nanti yang akan menyampaikan banyak tentang ego personality ini. Saya izin share screen ya, Pak Narto ya. Monggo Bu Laksmi. Ya. Iya, mudah-mudahan suara saya cukup jelas didengar ya. Jadi saya hanya akan mengantarkan bagaimana nanti Pak Adi Gunawan akan menjelaskan banyak tentang ego personality dan bagaimana mengembangkan diri dengan cara lebih memahami ego personality ini. Ya, ini karena saya pecinta bahasa Indonesia, jadi saya pakai bahasa Indonesia saja, ya, seperti itu. Iya, ini cuma sedikit perkenalan saya. Nah, ketika kita akan bicara tentang ego personality, maka nampaknya kita perlu melihat bersama-sama kembali tentang id, ego, dan super ego. Tadi sudah dijelaskan banyak, jadi saya matur nuwun sekali, terima kasih sekali. Cuman mungkin saya akan mencoba melihat lebih jauh dengan gambar ini ya, ada beberapa gambar yang mungkin bisa kita pahami bersama-sama. Ini adalah gambar yang sangat terkenal dari fenomena gunung es gitu ya, yang banyak dibahas dalam teori-teori psikoanalisa ataupun psikodinamika, bahwa di satu sisi ada yang dalam keseharian selalu kita sadari, situasi-situasi yang bisa kita kontrol, ini berada di dalam alam kesadaran atau consciousness. Alam kesadaran atau consciousness ini berisi tentang pikiran-pikiran kita, persepsi-persepsi kita, dan hal-hal lain termasuk perilaku kita yang masih bisa kita kontrol. Misalnya ketika saya berhadapan dengan orang yang saya hormati, pada situasi-situasi yang formal, maka saya akan menata dan mengatur perilaku saya sedemikian rupa sesuai dengan harapan-harapan sosial, dengan social disability, seperti itu. Juga menjaga tutur kata saya, dan sebagainya. Nah, kemudian di bawah itu ada alam bawah sadar, ada yang menamakan ini sebagai subconsciousness, tetapi ada juga yang menamakan sebagai pre-consciousness.
Di sini isinya adalah memori, pengalaman-pengalaman, dan pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan. Di sini juga menyimpan sesuatu yang kita sadari, tetapi itu tersadari kalau kita memikirkan, merasakan, atau merenungkannya. Tidak selalu, apa ya, jadi kalau kita memikirkan itu baru kita sadari. Tetapi di dalam alam kesadaran ini lebih banyak kita betul-betul menyadari secara langsung gitu ya, secara normal, biasa, sehingga kita mampu mengontrolnya. Kemudian di bawahnya lagi ada alam ketidaksadaran. Wah, ini salah ketik ini ya. Bukan keridaksadaran, tapi ketidaksadaran atau unconsciousness. Ini sesuatu yang dalam sebagai sebuah tempat tersembunyi yang menyimpan hal-hal yang memang ingin atau secara otomatis itu memang kita sembunyikan ya. Menyimpan kecemasan, ketakutan, kesedihan atau perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan yang terjadi karena sebuah peristiwa di masa lalu, termasuk dorongan-dorongan. Nah, di sini apa sih yang disimpan di sana? Di sini ada pengalaman-pengalaman yang menakutkan, memalukan, ketakutan, kesedihan, kekecewaan, termasuk dorongan-dorongan yang kita menganggap itu mungkin bukan dorongan yang baik. Misalnya keinginan untuk mementingkan diri sendiri, dorongan-dorongan untuk berperilaku yang immoral, atau juga dorongan-dorongan seksual yang mungkin kita anggap itu sesuatu yang sebetulnya tidak pantas atau memalukan, dan sebagainya. Ini tersimpan di sana, yang berasal tadi dari pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Nah, kemudian dari struktur kepribadian Freud, tadi sudah di video juga sudah disampaikan ya, terima kasih sekali. Ini memang ada ego, id, dan superego. Dan termasuk di mana sih letaknya. Jadi ego ini perannya adalah peran fungsi eksekutif. Tadi juga sudah disampaikan, dia memegang prinsip-prinsip realistik atau realita. Jadi apa yang ada, realitanya apa, maka dia akan bergerak untuk mencapai itu dengan dorongan-dorongan yang dipengaruhi oleh dari bawah, tetapi kemudian dia mencoba untuk memediasi antara dorongan dari id dan juga superego, sehingga sering nanti terjadi dialog. Nah, ini nanti Pak Adi akan banyak menceritakan yang di sini. Terjadi banyak dialog di dalam diri kita sendiri, sebetulnya adanya di sini. Kemudian juga ini letaknya di antara kesadaran dan juga bawah sadar, sehingga memang ada hal-hal yang kemudian muncul sehingga tadi banyak pemain-pemain dalam diri kita ada di situ. Kemudian id di sini berisi dorongan-dorongan primitif, insting, dan juga kebutuhan keinginan untuk pemenuhannya. Prinsip yang dipegang oleh id ini adalah prinsip kenikmatan dan kesenangan, sehingga memang secara naluriah, kata Pak de Freud ini, orang itu selalu mencari sesuatu yang membuatnya nikmat. Entah itu kenikmatan seksual, entah itu kenikmatan makanan, entah itu kenikmatan jabatan, entah itu pokoknya semua yang nikmat dan nyaman. Lalu inilah yang akan mendorong ego untuk ayo kamu bergerak untuk memenuhi kebutuhan saya. Hanya ego ini ternyata juga mendapatkan suara dari superego. Superego ini dia meliputi dari kesadaran, bawah sadar, dan juga ketidaksadaran. Sementara kalau id tadi letaknya memang lebih banyak di bawah sadar dan ketidaksadaran. Jadi dorongan-dorongan itu ternyata munculnya dari sana. Kadang kita nggak tahu kenapa kok kita takut ya pada sesuatu. Oh, ternyata ada pengalaman masa lalu yang membuat kita takut. Nah, nanti ketika ini didorong ke ego, maka di sana lalu ada dialog, ada banyak peran nanti yang menjadi muncul. Kira-kira demikian. Superego ini adalah bagian dari kepribadian yang merepresentasikan idealisme yang terinternalisasi. Di dalam superego ini juga di sanalah letaknya standar-standar penilaian dan juga moralitas. Nah,
ketiga hal inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi seseorang. Tentu saja nanti bagaimana cara mengatasinya, saya kira nanti biar bagiannya Pak Adi saja, nggih, seperti itu. Nah, secara teori ternyata apa yang ada di bawah ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku-perilaku kita yang tidak kita sadari muncul. Sehingga kadang ada perasaan atau perilaku yang tak terkontrol yang muncul begitu saja. Dan ini bisa sampai 88% pengaruhnya gitu. Seperti tadi, apa saja yang mempengaruhi ini ternyata pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan ataupun yang menyakitkan. Karena kalau pengalaman-pengalaman yang menyenangkan itu sebetulnya relatif bisa terkoordinasi seperti itu ya, relatif bisa terkoordinasi walaupun ya ada beberapa hal yang ternyata butuh kemampuan regulasi yang juga lebih banyak untuk bisa menata semuanya menjadi seimbang. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kenapa seringkali kita, kenapa ya kok saya tiba-tiba marah? Saya cuman mendengar lagu tertentu kok ternyata ada apa sih dengan lagu itu kok tiba-tiba muncul. Ada yang mengatakan tadi barusan, "Oh, perasaan saya umop," begitu ya. Umop itu mendidih gitu karena merasakan atau mendengar sesuatu. Ini karena pengalaman-pengalaman masa lalu. Misalnya seorang istri yang tidak ada angin, tidak ada hujan, begitu ya, tiba-tiba kok marah, padahal dia lagi baik-baik saja nonton TV, kelihatannya tidak ada sesuatu yang men-trigger. Oh, ternyata tayangan TV itu yang kemudian menjadi men-trigger dia pada pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Misalnya tentang perselingkuhan suaminya, seperti itu. Dan itu membuat dia tiba-tiba menjadi marah. Nah, pada saat itu mungkin saja lalu terjadi dialog-dialog antara dirinya sendiri di dalam. Ini nanti Pak Adi yang akan menceritakan. Nah, kemudian ketika ada masalah di masa lalu, di masa kanak-kanak terutama, ini apa? Ini ada satu istilah yang namanya fiksasi, yaitu ketika kita sudah dewasa, kemudian ada satu kondisi yang kita berfokus berlama-lama pada pencarian pemenuhan kebutuhan atau kenikmatan atau kesenangan yang tidak terpenuhi di masa anak-anak. Dan ketika konflik itu tidak terselesaikan, ternyata ini tidak terselesaikan sampai dengan kita dewasa, sehingga bisa timbul masalah-masalah sampai dengan dewasa. Nah, ini tentunya lalu akan memunculkan juga bagian-bagian dari diri kita sendiri yang ada di dalam. Sebagian secara umur, pendidikan, sosial, mungkin kita sudah menjadi orang dewasa, tapi ternyata masih ada diri kita yang tetap tinggal anak-anak di sana. Misalnya demikian. Alfred Adler, salah satu tokoh psikoanalisa yang sangat kuno sebetulnya, ini mengatakan bahwa memang masa kanak-kanak ini sangat penting untuk perkembangan kepribadian. Dan perilaku-perilaku yang ada sebetulnya merupakan dorongan untuk mengatasi perasaan inferior yang terjadi. Karena pada dasarnya semua orang sebetulnya secara natural ingin menjadi superior. Seperti itu. Nah, ketika ada masalah di dalam inferiority dan superiority ini yang tidak terselesaikan dengan baik, artinya tidak ada kesadaran. Ini kan perlu ya tidak mungkin toh secara umum kita mau jadi superior, terus itu kan tidak mungkin. Tetapi kemudian ketika seseorang begitu terpaku pada kekurangannya, terpaku pada inferioritas dia, maka dan ini terjadi pada masa kanak-kanak terutama, maka akan terjadi masalah yang namanya inferiority complex. Sehingga selalu muncul pikiran-pikiran atau suara-suara dalam dirinya bahwa kamu harus selalu berusaha menjadi hebat, gitu ya. Tapi ini nanti macam-macam atau ya memang kamu ini atau saya ini bukan apa-apa. Jadi memang nggak mungkin lah untuk bisa berhasil dan seterusnya. Ini yang kemudian bisa menjadi gangguan. Inferiority complex sendiri ini nanti manifestasi di dalam perilakunya juga macam-macam. Ada
yang kemudian menjadi tidak berani untuk bergerak apapun, apa ya kalau anak sekarang bilang cupu atau apa ya kalau saya nggak salah gitu ya. Atau sebaliknya, karena dia ingin mengatasi inferioritasnya, maka dia lalu menjadi selalu ingin menang, selalu ingin menunjukkan superioritasnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tokoh lain yang namanya Karen Horney. Beliau mengatakan bahwa kecemasan pada masa kanak bersumber pada perasaan-perasaan tidak berdaya dan juga ketergantungan. Nah, perasaan ini juga kalau tidak terselesaikan pada masa anak-anak, remaja, dan kemudian menjadi dewasa, maka ini akan berpengaruh pada bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan pasangannya atau dengan orang-orang terdekatnya. Karena menjadi sulit sekali untuk bisa membangun sebuah hubungan yang seimbang, yang terbuka, begitu ya, karena selalu saja ada perasaan-perasaan ketidakberdayaan dan ketergantungan yang luar biasa, seperti itu. Nah, ada lagi yang ini saya kira sudah pernah saya bicarakan ya di masa yang lalu, mungkin di apa webinar yang lalu, mungkin sedikit saja saya singgung, adanya adverse childhood experience. Ini yang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kanak-kanak sebelum usia 18 tahun yang merugikan, yang menekan, dan memberikan dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik yang terus terbawa sampai dewasa. Nah, adverse childhood experience ini memiliki 5 karakteristik. Kalau pengalaman itu berbahaya bagi yang mengalami, terjadi berulang mungkin, menyebabkan perasaan tertekan, menyebabkan dampak yang bersifat kumulatif, dan tingkat keparahannya memang bervariasi dari ringan sampai dengan berat. Jadi ini adalah pengembangan-pengembangan dari teori-teori yang sebelumnya. Begitu. Kemudian di dalam psikoanalisa sendiri dikenal satu istilah mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Ini adalah metode proteksi yang dilakukan oleh ego untuk menurunkan kecemasan dan mendistorsi realita. Jadi karena dia yang fungsinya eksekutif ini, nah kalau cemas terus kan dia bagaimana caranya cemas itu bisa diatasi? Atau ada sebuah realita yang dialami yang tidak menguntungkan atau tidak menyenangkan, bagaimana caranya mendistorsi kalau tidak mungkin merubah realita tersebut gitu ya. Nah, akan tetapi mekanisme pertahanan diri ini ternyata tidak disadari terjadinya. Nah, ini yang kemudian lalu nanti muncul masalah-masalah banyak gitu ya. Ada 7 tipe utama yang tentunya dari 7 tipe utama itu nanti bisa berkembang jadi banyak sekali, tetapi ini yang utama ada represi, regresi, reaksi formasi, proyeksi, displacement, sublimasi, dan rasionalisasi. Kita lihat sedikit-sedikit satu persatu. Yang pertama adalah represi. Kondisi ini terjadi ketika si ego berusaha menekan rasa takut, cemas, atau perasaan tidak nyaman lainnya, jauh-jauh ke alam bawah sadar. Dan mengatakan, enggak apa-apa kok, iya saya enggak apa-apa. Tapi ternyata perasaan takut itu direpress terus ke bawah. Nah, represi ini mungkin nanti Pak Adi bisa menjelaskan lebih lanjut. Ini akan memungkinkan memunculkan ada peran yang terrepress tadi ya. Jadi subpersonality atau ego personality yang terrepress tadi lalu dia menjadi sesuatu yang mungkin nanti tadi terus menjadi berdialog atau ingin berperan atau punya peran tersendiri begitu ya. Yang kedua adalah regresi, yaitu ketika ego ini memunculkan perilaku yang mundur beberapa tahap perkembangan ketika menghadapi rasa cemas atau takut. Kalau pada anak-anak yang paling kelihatan adalah misalnya pertama kali masuk sekolah, tiba-tiba dia jadi ngompol, nggak mau makan sendiri, minta didulang, disuapin, atau tiba-tiba dia tamsaking lagi ngenyot ibu jari, jempol gitu ya, yang sebelumnya sudah tidak. Apakah perilaku regresi ini hanya terjadi pada anak-anak? Tidak. Ternyata orang dewasa pun bisa berperilaku regresi ketika menghadapi situasi-situasi yang untuk dia memang, aduh kayaknya ada sesuatu ini yang mengancam ego saya. Gitu ya. Sehingga
dia lalu berperilaku regresi. Bukan lagi tampil sebagai seorang ayah atau seorang ibu yang bijak, tapi tiba-tiba nangis sambil menghentak-hentakkan kaki, misalnya begitu, atau melempar barang. Ini kan perilaku-perilaku kekanaan sebetulnya yang tidak disadarinya itu muncul seperti itu. Berikutnya adalah reaksi formasi yang karena cemas, maka menjadi ego memilih bersikap atau berperilaku yang sebaliknya dari apa yang diinginkan. Misalnya ketika eh, seseorang menaksir gitu ya, tetapi kayaknya ini yang ditaksir kok eh, kayaknya jauhlah dari jangkauan gitu ya, atau kayaknya sulit didekati, maka reaksinya adalah justru menunjukkan sikap tidak suka atau membenci atau mencari kesalahan dan seterusnya. Ini mungkin bentuk dari reaksi informasi tadi. Yang berikutnya adalah proyeksi. Ini menyamarkan dorongan atau keinginan dengan mengatribusikan hal tersebut pada orang lain. Misalnya, seorang yang ada dorongan untuk berselingkuh misalnya ya, atau dorongan untuk senang pada orang lain. Ini lalu terbentuk sebuah persepsi pada dirinya atau dia mengatribusikan, dia khawatir atau menganggap pasangannya lah yang berselingkuh atau pasangannya akan berselingkuh. Padahal sebetulnya dia yang punya dorongan seperti itu. Entah itu sudah dilakukan atau belum. Tetapi memproyeksikan dorongan-dorongan atau keinginan tersebut dengan mengatribusikannya kepada orang lain. Begitu. Yang berikutnya adalah displacement atau pelampiasan, yaitu mengalihkan dorongan untuk berbuat yang tidak bisa diterima dengan melakukan hal-hal lain yang dianggap lebih nyaman atau lebih aman. Biasanya yang lebih aman ya, misalnya kalau seseorang marah pada guru gitu, kalau anak ya nggak mana berani ya marah pada guru, kemudian mengalihkan kemarahannya pada adiknya misalnya, atau mengalihkan kemarahannya pada orang tuanya, sehingga ini adik atau orang tua ini menjadi pelampiasan. Ini juga cukup banyak terjadi pada orang dewasa yang kalau di luar itu sikapnya baik sekali begitu ya, entah dia sebagai marketing atau sebagai ya profesi yang lain lah mungkin yang banyak berhubungan dengan orang banyak begitu ya, atau sebagai customer service, atau mungkin bahkan sebagai dokter, bahkan mungkin sebagai psikolog begitu ya, nampaknya baik sekali. Tetapi ketika dia marah, ada sesuatu yang dia tidak bisa melampiaskan marah pada pelanggannya ataupun pada atasannya, maka pelampiasan kemarahannya itu bisa di rumah terhadap orang-orang terdekat yang dianggapnya nyaman, misalnya pada pasangan ataupun pada anak-anak. Tentu ini juga sesuatu yang tidak sehat ya, mekanisme ini. Yang berikutnya adalah sublimasi, yaitu mengalihkan dorongan yang tidak diterima dalam kegiatan yang lebih bisa diterima secara sosial. Misalnya saja di sini dicontohkan pasangan yang ada dorongan untuk bukan pasangan. Dua orang yang merasa ada dorongan ke arah pada homoseksualitas misalnya. Merasa bahwa dorongan ini kayaknya tidak mungkin diterima secara sosial, moral, dan sebagainya, maka bagaimana supaya dorongan keinginan untuk berdekatan ini tetap bisa terlaksana, tetapi juga bisa diterima, misalnya disalurkan dengan kegiatan-kegiatan olahraga bersama-sama. Ya, ini tentunya di satu sisi ini bisa dianggap sesuatu yang positif ya pengalihannya, akan tetapi hal yang mendasari yang belum terselesaikan tadi tentunya juga merupakan hal yang perlu untuk dibongkar ataupun diselesaikan. Selanjutnya adalah rasionalisasi, yaitu memilih melakukan perilaku yang salah, walaupun dirinya sendiri tahu bahwa hal tersebut merupakan hal yang salah. Ya tahu salah, tetapi kemudian bertahan memilih, mungkin karena adanya kemarahan, kekecewaan, ataupun dendam, dan sebagainya.
dan berusaha untuk melakukan pembenaran-pembenaran akan perilakunya yang salah tadi. Atau bisa juga ini disebabkan karena tadi perasaan tidak mampu, inferiority, ataupun kecemasan. Inferiority itu sebetulnya asalnya kan semua juga dari kecemasan. Kemudian melakukan pembenaran-pembenaran terhadap apa yang dilakukannya. Jadi ini 7 ini hanya ini saja ya, hanya pokok-pokoknya saja yang ternyata banyak anak cucunya gitu. Nanti Pak Adi yang akan menjelaskan anak cucunya jadi banyak. Kembali saya ingatkan ke sini bahwa ketika kita melihat pada struktur kepribadian, maka ego ini memang letaknya ada di kesadaran dan juga di bawah sadar. Akan tetapi dia banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang di alam bawah sadarnya, oleh it ini. Nah, kemudian lalu berkembanglah jadi banyak hal yang muncul peran-peran pada diri seseorang. Nanti Pak Adi saya kira akan menceritakan juga dengan teori-teori ego state. Saya kira kalau ditarik garis panjang juga ada kaitannya. Jadi ini betul-betul hanya sesuatu yang mendasari dari nanti yang akan disampaikan oleh Pak Adi. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Narto. Mungkin tidak sampai 45 menit, nggak apa-apa ya Pak Narto, karena memang saya kira nanti akan lebih banyak kita bisa berdiskusi bersama-sama. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kundurkan waktu pada moderator. Monggo Pak Narto, terima kasih. Inggih, matur sembah nuwun Ibu Indria Laksmi Gamayanti.